Inggih semeton titiang sareng sami ketemu malih di channel Chef Mantra. Hari ini kita kembali berbagi ilmu karena channel ini adalah channel edukasi. Sehingga kita dapat berbagi pengalaman tentang kuliner. Pada hari ini juga Chef akan membuat satu yang disebut dengan pizza. Membuat satu pizza dengan bahan-bahan kearifan lokal yang sederhana, juga alat-alat nanti yang kita gunakan yang ada di rumah, kita bisa membuat hidangan pizza yang luar biasa, tetapi dengan bahan-bahan lokal. Bahan-bahan yang kita siapkan nanti akan ada beberapa yang kita ganti dari biasanya digunakan pizza yang sudah internasional, kita ganti dengan kearifan lokal. Contoh, minyak biasanya kita gunakan olive oil ataupun dia zaitun. Kita ganti dengan VCO, yaitu minyak kelapa. Ya, biasanya kalau kita bikin pizza, mungkin yang seperti pizza Itali sering menggunakan international herb seperti disebut majoram, basil, ya sudah gitu oregano. Tapi kita jangan salah, kita lokal basil pun ada yang disebut kemangi. Itu sama-sama basil, tetapi dia masuk dari golongan basilicum. Low cost, good product, high profit, bisa menciptakan entrepreneur di rumah sehingga nantinya kita bisa membuka lapangan-lapangan kerja dengan menggali bahan-bahan dari kearifan lokal. Baik, nah di sini Chef sudah menyiapkan tepung terigu. Tepung ini hanya cukup 100 gram. Begitu kita masak menjadikan 200 gram. Nah, lihat nanti di description-nya ya. Ini. Oke, tepung kita masukkan, gula, pasir kita masukkan. Sangat mudah ya. Oke, ini kita masukkan. Itu garam. Bahwa ada di sini ada tepung, ada gula, ada garam. Ya. Di lain tempat, di sini ada varnipan atau yeast, dan sini air. Tepung ini supaya cepat mengembang, kita akan tambahkan bombay. Kenapa menggunakan bombay? Karena ini mengandung gas yang akan cepat mengangkat atau mengembangkan tepung ini menjadi cepat mengembang karena dibantu oleh bakteri BAL, bakteri asam lentat yang membantu fermentasi, sehingga membutuhkan waktu singkat 5-10 menit dengan suhu 29 sampai 32 degrees akan growing ya. Baik, kita ambil sedikit, kita potong-potong. Oke, nanti ini kita akan blender ya. Masukkan, tambahkan air sedikit. Ini kita akan blender halus. Sisanya kita masukkan cheese-nya ke sini, varnipannya ya. Oke, ini membantu adonan cepat mengembang. Oke, kita cut. Oke, kita masukkan ke dalam adonan cheese tadi. Tuh, dimana cheese atau varnipan sama air sama bawang, air bombay cepat mengembang ya dalam suhu 29 sampai 30 degrees. Tuangkan, dia akan mengembang. Tuh, lihat sudah mengembang. Tuh. Ya. Oke. Dia cepat mengembang. Nah, sebelum aduk, tangan kita harus diberikan sedikit tepung supaya tidak melengket. Ya. Tuh. Aduk aja. Tuh. Ini dengan alat sederhana kita bisa membuat pizza yang benar-benar luar biasa ya. Tuh. Nih dia. Sekarang kita akan uletin dia. Tuh. Sangat mudah ya. Dengan tepung 100 gram bisa menghasilkan pizza. Kita biarkan sekarang sekitar 5 menit. Oke. Oke, kita kasih tepung sedikit.
sekarang kita tutup. Oke, ini saya tutup. Oke. Setelah mengembang nanti kita akan bentuk ya. Setelah itu baru kita berikan saus. Kalau kita bicara dengan pizza ada konsepnya ada 3. Ada dough, ada adonan, ya, ada saus, ada topping. Nah, toppingnya ini bisa dikembangkan, ya. Sedangkan sausnya itu menggunakan bahan dasar tomat. Nah, tomat yang kita gunakan tomat segar, tetapi ingat banyak juga yang menggunakan tomat itu di blanch, ya, atau direbus, dikupas. Kalau chef tidak perlu dikupas, karena rasanya ada pada di dalam kulitnya ini, ya. Ini rasanya. Yang penting cuci bersih, gitu ya. Ini cara motongnya juga di slice dulu begini tipis, ya. Ingat jangan dibuang kulitnya, ya. Tuh, potong begini saja, oke, oke, ya. Nah, ini akan menjadi air karena kandungan tomat 5% mengandung air, ya. Tuh, oke. Nih, cara motong pun akan mudah. Nah, setelah begitu kita ambil kemangi. Nah, ini penggantinya basil atau oregano, ya. Nanti ada timbul pertanyaan, wah, chef ini bikin pizzanya kok tidak seperti pizza Itali. Chef memang bukan bikin pizza Itali, pizza lokal, tapi menyamai pizza Itali gitu loh. Nah, ini kita cincang, ya. Jangan terlalu halus, kasar aja, supaya kelihatan juga, ya. Tuh, ini basilnya Indonesia, basil lokal, ya. Ini basil, ya. Sedangkan tomat biasanya kalau kita pizza Itali menggunakan tomato paste. Sedangkan kita karena lokal, lidah kita agak sweet, kita gunakan tomato sauce. Terus minyaknya gimana, chef? Menggunakan olive oil? Tidak. Chef tetap menggunakan minyak sakti. Sedangkan mericanya kita tetap menggunakan merica hitam. Ada tomat, lokal tomat, ada saus tomat, ada basil lokal, kemangi, merica hitam. Ada minyak sakti. Kita masukkan minyak sakti karena ini minyaknya betul-betul sakti. Nah, ini kita biarkan agak panas sedikit dulu, ya. Kita tarik sedikit. Ini tidak perlu lagi menggunakan bawang putih karena minyak sakti sudah mengandung bawang putih, ya. Jadi ada beberapa herb yang masuk di situ. Jadi tidak usah lagi mencincang bawang putih. Kalau sudah mempunyai minyak sakti, gunakanlah minyak sakti, ya. Sekarang kita masukkan basil. Sekarang kita masukkan tomato sauce. Tuh, selesai sudah. Ini luar biasa sekali rasanya, ya. Tuh. Nah, tidak perlu lagi 5 menit, 2 menit sudah selesai, ya. Kita coba cicip dulu sedikit. Mantap. Ya, ini yang namanya kearifan lokal, ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, kita tambahkan PCO 1 sendok teh. Tapi dengan catatan harus mati dulu, ya. Nah, pengganti olive oil, ya. Kita matikan apinya, kita masukkan. Ya. Oke, selesai. Tuh. Ya. Sudah, tidak boleh terlalu banyak kebakar PCO. Sekarang baru kita tuangkan ke dalam tempat, ya. Inilah sausnya Indonesian pizza. Baunya. Coloringnya bagus, ya. Untuk toppingnya, ini ada bombay, paprika, tomat. Cara motong tomat juga ambil di bagian samping kanan dan samping kiri. Setelah begitu, berdirikan, potong ke bawah. Tidurkan lagi dia, taruh pisau, tidurkan di bagian atas tomat. Langsung diputar, ya. Tuh. Ini untuk cukup sedikit, kira-kira sekitar 20 gram, ya. Oke, untuk 1 porsi aja. Ada bombay, paprika, tomat.
topping yang lain kita menggunakan sari laut yang disponsori oleh Harvest Fish. Nah, kalau kita terminologikan ke bahasa Itali, pizza yang kita buat ini adalah pizza Frutti del Mare. Nanti kita namakan saja pizzanya Benege atau Benege. Benege itu adalah nelayan. Di sini ada yang namanya ikan cumi-cumi, udang. Kita potong tipis aja ya. Untuk satu resep untuk 5 orang ya. Oke. Cukup dia 20 gram. Nanti kita akan tumis. Oke, pertama kita masukkan minyak sakti kira-kira 3 sendok makan ya. Oke, sudah. Kita biarkan panas, benar-benar panas karena memasak itu harus di atas 80 derajat sehingga makanan atau bahan-bahan yang kita masak itu menjadi lebih sempurna. Kita biarkan suhu betul-betul panas. Ini. Tuh, panas ya. Oke, kita masukkan. Oke. Kita masukkan sedikit, cukup dengan garamik. Ya, garamik. Sedikit. Udah gitu, ini ada kemangi. Kita cincang. Cukup begini aja, simple, mudah ya. Oke, nah kita matikan apinya. Ini kita tuangkan. Ya, ini kalau bahasa di sana ini pizza Frutti del Mare katanya. Kalau kita cukup dengan pizza Benege, ya, dan barang-barang lokal. Nah, inilah bahan-bahannya, simple, mudah. Tuh. Sekarang kita coba lihat adonan, kita buka. Tuh. Ya, oke, pastikan kita kasih tepung sedikit. Tuh, ini sudah bagus ini. Oke, kita taruh, kita tempatkan di tengah. Cukup begini aja. Sambil menunggu kita ngerol ini, kita panaskan teflon dulu. Kasih api sedang. Kita cukup angetin dulu, jangan terlalu panas karena tidak kita akan masukkan ke sini dia. Oke, cukup begini aja yang baru belajar permula ya. Terus gini aja kayak anak-anak ya, kayak TK tuh nih. Tinggal sekarang kita tusuk-tusuk dia sama garpu supaya tidak dia melendung dalam ya. Kita angkat adonan di atas teflon, baru kita berikan bahan-bahannya atau topping-toppingnya semua. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Ya, tuh. Ini yang menggunakan alat-alat di rumah ya. Nah, sekarang baru kita berikan sausnya. Oke, saus kasih 3 aja, 1. Ini bisa kalau nanti mau jualan di rumah, buka entrepreneur, bikin aja adonan dulu, masak 2 menit, bikin kandonya, simpen. Pakai ini plastik, simpen di frozen. Begitu mau digunakan, bawa ke kulkas bawah, berdigris 4-5 digris. Sekarang baru kita masukkan ini. Usahakan bahan-bahan yang kita masukkan, toppingnya ini tidak boleh menumpuk. Harus break dia. Karena dia akan diikat dengan mozzarella. Nah, ini sekarang baru kita tambahin ini. Ya, tomat. Ya. Ini pun jangan sampai ada numpuk. Harus pisah dia. Tuh, ya. Sudah. Nah, ini ada bombay. Ya, tuh. Nah, kita tambahin sedikit ini merica hitam. Ini tetap ini. Kalau di Itali pepe namanya. Kalau sini merica hitam, sama aja sebetulnya, ya. Nah, yuk, tuh kan cantik sekali tuh pizzanya. Tuh. Sekarang ambilkan mozzarella. Ini pun nggak bisa diganti. Tapi ada di Boyolali lokal mozzarella. Sama dengan Itali. Nah, setelah gitu apa yang kita taruh? Kemangi lagi dia. Kemangi ini nggak usah dicincang, ambil daunnya ya. Tuh.
petik-petik daunnya, kita taruh di atasnya. Tuh. Nah, habis itu baru kita tambahin PCO di atasnya. Pengganti olive oil dia kasih 1 sendok teh. Tuh ya. Oke. Ya, ini pengganti olive oil. Tuh. Sudah selesai, kita akan panggang, bukan pakai oven, pakai teflon ya. Hidupkan apinya. Kita angkat. Sudah selesai pizza Benege. Hanya cukup 5 menit dengan suhu low heat. Nah, sekarang kita akan angkat. Nah, sudah. Ini pizza, sekarang kita akan potong. Kita ambil tengah-tengah. Nah, sini juga kita harus ngatrek dia. Pizza dengan alat yang sederhana, kita dapat menggunakan buat pizza yang luar biasa. Oke. Pizza Benege. Selesai sudah pizza Benege. Di mana pizza Benege ini kita menggunakan bahan-bahan kearifan lokal. Ya, masak dengan Chef Mantra, rasa pasti istimewa. Suksema, terima kasih, sampai jumpa di video-video Chef selanjutnya.